Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan olehnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusi adalah kerjasama secara rahasia, ilegal dan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Sedangkan korupsi adalah perbuatan menyelewengkan, menyalahgunakan, menggelapkan uang negara atau uang yang bukan haknya hanya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Dan nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri yang didasari rasa kesukaan dan kecenderungan, bukan karena kemampuan seseorang untuk melakukan perusahaan tersebut. Dari KKN tersebut juga terdapat dasar-dasar hukumnya, yakni yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan nomor 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari kegiatan KKN tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internalnya adalah yang pertama sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros, moral yang kurang kuat, dan yang lain-lainnya. Sementara dalam faktor eksternal ada dari politik, faktor politik, hukum, ekonomi, organisasi, kultur atau budaya, pimpinan, akuntabilitas, dan manajemen atau sistem. Beberapa contoh dari KKN yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kota Waringin Timur. KPK resmi menetapkan Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, sebagai tersangka atas kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan di daerah itu. Dalam kasus ini, negara tercatat mengalami kerugian hingga Rp 5,8 triliun dan 711.000 dolar US dollar. Juga ada dari proyek Hambalang, kasus proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional di Hambalang juga tercatat menjadi salah satu kasus korupsi besar yang pernah ada. Nilai kerugiannya mencapai 706 miliar. Yang ketiga ada kasus BLBI, kasus korupsi bantuan likuiditas Nak Indonesia yang telah bergulir sejak lebih dari 1 dasawarsa. Ini juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di tanah air. Hingga kini kasus yang membeli sejumlah petinggi negara ini dan perusahaan besar ini masih juga belum menemui titik terang. Yang terakhir ada juga dari Soeharto. Mantan Presiden kedua Soeharto disebut-sebut telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Kekayaan negara yang diduga telah dicuri oleh Soeharto berkisar antara 15 hingga 35 miliar dolar atau sekitar 490 triliun. Nah, dengan itu semua KKN dapat ditangani atau dapat dicegah dengan cara guru, dosen, dan keluarga dan lainnya mengajarkan pada generasi muda tentang seberapa negatifnya KKN. Terus pemerintah dan perangkat kenegaraan membuat dan menegakkan peraturan perundangan yang melarang korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga KKN tersebut tidak akan merajalela di Indonesia. Serta yang terakhir, siswa dan mahasiswa mempelajari KKN dan seluk-beluknya untuk mengetahui seberapa besar dampak negatif dari KKN tersebut dan
menjauhi kegiatan praktik KKN tersebut. Dari penjelasan KKN tersebut, ada hukuman yang berlaku bagi para seseorang yang melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama ada dari pasal 89 RKUHP, yaitu pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori 1, Rp 10 juta, kategori 2, 50 juta, kategori 3, 150 juta, kategori 4, 500 juta, kategori 5, 2 miliar, kategori 6, 15 miliar, dan kategori 7 sebesar 100 miliar. Ada juga dari pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana sepanjang umur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.